Anak-anakku semua, dalam pembelajaran ada 4 kompetensi inti yang harus kalian capai. 1. Sikap sosial religius. KI 2. Sikap sosial. KI 3. Pengetahuan. Dan KI 4. Keterampilan. Adapun kompetensi dasar KD yang harus kalian capai dalam 1 tahun ada 4. 1. Fungsi sosiologi dalam mengkaji gejala sosial. Yang kedua, KD tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Yang KD ketiga, ragam gejala sosial. KD yang keempat, metode penelitian sosial. Nah, menu belajar atau sebaran materi untuk KD 3.1 antara lain adalah hakikat sosiologi, nanti bicara tentang pengertian, ciri, objek kajian, sifat hakikat, metode penelitian, gejala-gejala sosial yang dikaji dalam ilmu sosiologi, fungsi sosiologi diantaranya fungsi penelitian, fungsi pemecahan masalah, fungsi perencanaan, dan fungsi dalam pembangunan. Dan nanti akan diakhiri dengan materi peran sosiolog dalam masyarakat, baik sebagai teknisi, sebagai ahli riset, maupun sebagai pendidik. Adapun menu belajar sebaran materi untuk KD 3.2 diantaranya adalah tentang identitas individu, identitas kelompok, hubungan sosial, mulai dari pengertian, ciri-ciri, syarat-syarat, dan berbagai bentuk hubungan sosial, baik yang bersifat asosiatif atau mengarah kepada persatuan, dan disosiatif yang mengarah kepada perpecahan. Kemudian di KD 3.3 kita nanti akan belajar bareng tentang berbagai ragam gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat, nilai dan norma-norma sosial, kemudian bicara tentang sosialisasi proses penanaman nilai dan norma di dalam masyarakat, ada perilaku menyimpang atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat, dan pengendalian sosial, upaya untuk mengatasi perilaku menyimpang. Dan terakhir di kelas 10 ini nanti di KD 3.4 kita akan membahas tentang metode penelitian sosial, meliputi perancangan atau desain penelitian sosial, teknik-teknik pengumpulan data nanti akan kita pelajari bersama, mulai dari teknik angket, teknik kuesioner, angket atau kuesioner, wawancara, observasi atau pengamatan, dan analisis isi media. Kemudian nanti kita juga akan belajar bareng tentang pengolahan data penelitian, baik pengolahan data kuantitatif yang berupa angka, yang nanti akan kita olah dengan analisis statistik, maupun pengolahan data kualitatif, data yang tidak berupa angka, ya, yang berupa uraian naratif. Kemudian akan kita pelajari juga laporan hasil penelitian. Dan di akhir KD ini nanti kita akan mempraktekkan tentang diskusi atau forum-forum ilmiah untuk menyampaikan hasil penelitian. Nah, tentunya anak-anak semua sebelum kita melakukan pembelajaran jarak jauh, ada kontrak belajar nih yang harus kita sepakati. Yang pertama tentang kriteria ketuntasan minimal. Untuk mapel sosiologi ditetapkan 75, untuk KKM sekolah sudah diputuskan dan ditetapkan 70. Ini yang nanti menjadi dasar di dalam penilaian hasil belajar peserta didik yang nanti akan dibagikan dalam bentuk e-raport. Kemudian kontrak belajar yang lain, kalian hadir mengikuti pembelajaran minimal 90%. Ya, kemudian dalam pembelajaran baik mapel sosiologi atau mapel yang lain, ada 3 nilai yang harus kalian raih. Nilai yang pertama adalah nilai pengetahuan.
yang bisa didapat dari tes lisan, tes tertulis yang nanti dalam bentuk penilaian harian, penilaian akhir semester, penilaian tengah semester maupun penilaian akhir tahun. Kemudian pengetahuan juga ada nilai tugas, di mana di tugas ini ada tugas terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur. Ya, perlu diketahui, saya hanya mengingatkan, kalian pasti sudah paham bahwa tugas terstruktur adalah tugas yang waktu pengumpulan ditentukan oleh guru. Sementara kalau tugas mandiri adalah waktu pengumpulan diserahkan kepada peserta didik. Dan nilai yang ketiga adalah nilai keterampilan yang dapat diujikan melalui penilaian praktek, produk, proyek, maupun portofolio. Nah, kontrak belajar yang lain, ya, ada beberapa fitur platform dari pembelajaran yang digunakan dalam mapel sosiologi. Yang pertama jelas, ya, kalian pastikan ya memiliki atau punya media sosial WA. Nanti kita akan membuat WA group untuk khusus kelas sosiologi. Kemudian nanti ada fasilitas di website sekolah kita yang bernama fitur KBM Online SMA 1 Gedung Uni. Di sini nanti semua guru, semua siswa bisa memanfaatkan ketika pembelajaran itu dengan menggunakan fitur KBM yang meliputi nanti ada fitur untuk pembelajarannya, ada fitur untuk tugas. Kemudian yang lain, platform yang lain yang digunakan adalah Google Classroom. Nanti kita akan membuatkan khusus Classroom untuk kelas 10 IPS khususnya di mapel sosiologi. Kemudian ada Google Form yang kami gunakan biasanya adalah untuk pengisian kuis, pengisian uji kompetensi, mungkin penilaian harian dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting, platform yang lain adalah video pembelajaran Sosio Smart. Jangan khawatir, Bunda Yaya sudah menyiapkan serial pembelajaran sosiologi yang bisa kalian gunakan sebagai pendamping belajar. Nah, selain itu kalian bisa menggunakan sumber belajar atau platform yang lain ya untuk menunjang kalian dalam belajar. Ya, nanti banyak link, ada Rumah Belajar Kemdikbud, ada Jateng Pintar, ada Kuiper School. Alhamdulillah sosiologi sudah lama bergabung dengan sumber belajar Kuiper School. Kemudian ada quizzes game, di situ nanti dengan permainan menjawab soal-soal untuk menguji kompetensi kalian. Selain itu mungkin nanti di websitenya MGMP Provinsi ada fitur yang khusus untuk pembelajaran selama pandemik COVID-19. Dan kalian bisa mencari sumber-sumber belajar yang lain melalui channel YouTube di video-video pembelajaran khususnya sosiologi. Oke, barangkali ini sekilas video pembelajaran yang mengupas tentang persiapan yang harus kalian lakukan dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Pastikan kalian sudah menyiapkan Android, HP, smartphone. Kalian juga sudah memiliki akun Gmail, email Gmail untuk mengakses fitur-fitur yang nanti digunakan di dalam pembelajaran sosiologi. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses selalu menyertai Anda. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini untuk pembelajaran sosiologi. Oke, itu saja. See you next time. Selamat dan semangat belajar.